Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Selamat pagi, Melani. Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap? Siap, Ibu. Baik, Siap, Bu. apa, Bu? Siap, Bu. Semangat, Bu Guru. Sehat semua ya? Sehat, Ya. Ibu. Sehat, Bu. Ya, baiklah. Coba dilihat dulu, dicek dulu temannya. Apakah ada yang tidak hadir tidak? Hadir, Bu. Hadir semua. Kayaknya hadir semua, Bu. Nihil, Bu. Hadir, Bu. Ya, Nihil yang nggak baiklah. hadir, Bu. Ya, bagus sekali ya kehadirannya semua sudah hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, nah ada baiknya kita awali dulu dengan doa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk doanya akan Ibu pimpin langsung. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai, coba dipersiapkan dulu bahan belajarnya anak-anak, alat-alat pembelajarannya. Sudah siap tidak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Toilet dulu, Bu. Siap, Bu. Siap. Ini masih Ya, yang siap, izin ke Bu. toilet. Ya, boleh ke toilet dulu yang mau izin ke toilet. Nah, kalau sudah siap, tadi sudah sarapan anak-anak sebelum ke sekolah? Sudah, Bu. Sudah ya, Bu. sarapan apa? Nah, coba ada yang bisa ngasih tahu Ibu, kamu sarapan apa aja tadi pagi? Mie goreng, Ya, Ibu. makan roti, Bu. Dan Bu makan Happy jagung. makan roti, kemudian apa lagi? Minum Siapa susu, lagi? Bu. Putri Makan apa tadi? nasi. Makan nasi, Ya, minum makan susu, nasi. Bu. Nah, biar kalian tambah ngiler lagi nih, coba ya. Nah, perhatikan, terlihat tidak di layar? Terlihat, Bu. Terlihat ya. dari Nah, lapar, Ibu. Nah, coba ya, nih, coba Saya jadi lapar. kalian bayangin nih, Ibu bawa dua jenis makanan nih, ada yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, kira-kira dari makanan yang ada, kalian mau pilih yang mana? Yang kanan, Bu. Oh, yang kanan aja, Bu. Ada kanan, Bu. Yang kanan, Bu. Yang kanan, Ibu. Semuanya milih yang kanan, yang kiri ada yang milih ya. Happy yang kiri. Saya Ayo, yang Happy. Nggak enak Ya, itu, Ki. anak. nggak ada sayurnya, Bu, nggak suka. Iya, Ya, Yang bagus kanan sekali aja ini. ada donatnya manis, itu Bu. nggak enak itu. Yang kiri sayurnya ditinggal boleh, Bu. Yang ada nasinya aja, Bu. Saya Ya, donatnya yang kiri aja kasih, coba. Bu. Ya, coba kalau yang kiri. Nah, kenapa kalian milih yang kiri nih? Tadi ada beberapa nih, Bakti tadi milih yang kiri. Coba Bakti, kenapa Bakti milih yang kiri? Nanti lagi diet, Bu. Bakti lagi. Soalnya yang kiri tuh ada nasinya, Bu. Kalau saya nggak makan nasi itu belum makan namanya, Bu. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebelah kiri Indonesia, ini Bu. makanan, kandungan makanannya lengkap ya. Ada nasinya, kemudian ada buahnya, ada sayurnya, kemudian ada lauknya. Nah, sedangkan yang kanan itu model junk food dia ya. Jadi ini contoh makanan yang bergizi sama tidak. Nah, yang kiri adalah contoh bergizi, yang kanan tidak. Coba perhatikan sekarang gambar selanjutnya. Nah, bisa terlihat tidak? Nah, coba dari gambar ini kalian bisa ceritain apa? Coba dilihat gambarnya. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar 4 tersebut? sehat 5 sempurna, Bu. Ya, bagus Ya. sekali, gede ya, 4 sehat 5 Ya. sempurna. Nah, coba dilihat dari porsinya, coba dilihat. Ada yang bisa ceritakan tidak? Banyak sayurnya, Nasi lauk sama buah sama, Bu ya. sayuran dengan karbohidratnya itu sama banyaknya, Bu. Sedangkan buah-buahan dan lauknya juga kapasitasnya sama. Ya, bagus sekali ya jawaban anak-anak yang lain, happy juga. Nah, jadi kalau dilihat dari porsinya, makanan yang seimbang itu dilihat kalau yang makanan pokok itu harus porsinya sama dengan sayuran. Kemudian lauk pauk itu porsinya sama dengan buah-buahan. Nah, selain itu jangan lupa juga minum air biar nggak keselak ya. Satu hari itu minimal 8 gelas sehari minum airnya. Nah, pasti manfaat kalian belajar tahu porsi makan, kemudian isi makanan yang tadi. Nah, dengan mempelajari nutrisi makanan, jadi kalian itu bisa tahu, nah apa sih kandungan-kandungan yang terdapat pada makanan sehat, kemudian berapa sih porsi makanan yang sehat itu. Nah, biar tidak kalian proporsi tubuhnya biar bagus, biar tidak mengalami
kegemukan atau terlalu kecil nanti tidak sesuai dengan umurnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengaitkan jenis dan fungsi zat makanan dengan sistem pencernaan, kemudian menganalisis kebutuhan energi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi sehari-hari, dan yang terakhir membuat laporan tertulis hasil analisis diskusi kelompok jenis makanan dan kebutuhan energi sehari-hari. Maaf Bu, izin ke toilet. Ya, silakan Epi. Nah, selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan adakan 3 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, dari sikap, pada saat kegiatan belajar ini akan Ibu nilai sikap kalian, rasa ingin tahu kalian, dan disiplinnya. Nah, untuk penilaian keterampilan, ini dilihat dari diskusi kelompok kita, kelompok kalian maksudnya. Nah, gimana nanti pada saat diskusi kelompok aktif tidak, mau tidak menyatakan pendapatnya, kemudian pada saat untuk penilaian yang ketiga, penilaian pengetahuannya itu ada 2 jenis, ada pretest dan post-test. Nanti pretestnya akan dilakukan pada awal pembelajaran, sedangkan post-testnya akan dilakukan di akhir pembelajaran. Sampai di sana dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak ada Ibu. Ya, sudah paham semua ya? Sudah Ibu. Ya, Ibu. Ya, baiklah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, sekarang kita ukur dulu kemampuan awal kalian melalui pretest. Nah, jadi pretestnya ini Ibu sudah buatkan soal dengan aplikasi WordWall. Nah, silakan kalian akses linknya. Tadi linknya sudah Ibu sebar di grup ya, sudah Ibu share di grup. Kalau bermasalah dengan link, silakan scan barcode-nya ya. Nah, waktu untuk melakukan pretest, Ibu kasih kalian waktu 5 menit dari sekarang. Nah, silakan kerjakan pretestnya. Gimana, ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Masih mengerjakan. Belum Bu, lagi dikit Bu. Masih 1 soal Bu. Satu Ayo, soal semangat, lagi. Bu. 2 soal Bu. Lagi 2 soal. Tunggu Ibu. Ayo, bisa yuk. Wih. Semangat yuk anak-anak yuk. Ikuti pretestnya dulu. Saya sudah Bu. Sudah Ibu. Udah selesai. Saya sudah. Wah, sudah selesai semuanya ya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ya, nah dari hasil pretest kalian, Ibu dapat cek. Tadi ternyata nih, mohon maaf, semuanya masih di bawah rata-rata nilainya. Ya tidak apa ya, karena ini kan pretest kemampuan awal kalian. Apalagi kalian belum mendapatkan materi ya. Nanti pada saat post-testnya diperbaiki lagi tesnya ya nak ya. Apa-apa. Nah, sebelum kita lanjut, jadi pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah ya, jadi sebelum kita diskusi, Ibu mau bagi dulu kelompoknya. Nah, silakan diperhatikan di slide pembagian kelompoknya. Di sana sudah Ibu bagi. Untuk kelompok A ada Widi, ada Happy, ada Lucky, dan juga Siti. Kemudian kelompok B ada Bakti, ada Putri, dan juga ada Evi ya. Kelompok C ada Ana, ada Lara, dan juga ada Gede Jage. Nah, Wah, sama nama- gede deh. Anda sama gede Nama- terus. Sama Bakti paling pintar. Mana nih Bakti? Iya, sama Tapi untung ada Lara loh. Devi, Putri Ya. juga. Putri. Mana Putri? ini pembagian kelompoknya. Evi. Nanti dipilih 1 orang dijadikan ketua kelompok, nak ya. Iya. Siapa ya? Bakti aja. Wah, Devi saya ya. gede. Yang satu Happy, Bu. Putri ya. Ya, siapa aja boleh. Putri boleh ya. Ya ada yang apa-apa. Sudah. Ya, pembagian kelompoknya sudah. Nah, untuk LKPD-nya silakan diakses di grup. Nah, ya sudah Ibu share LKPD-nya. Silakan dilihat dulu, dibuka dulu LKPD-nya, dicermati dulu ada apa saja sih di LKPD-nya itu. Sudah semuanya mengakses ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Jadi kita melakukan diskusi hari ini berdasarkan dari LKPD yang telah Ibu bagikan. Nah, di LKPD tersebut ada narasi atau cerita. Nah, silakan diperhatikan narasinya. Di LKPD sudah ada. Nah, Ibu bacakan lagi. Nah, di masa kecil, Budi dan Andre tinggal di daerah yang sama di pinggiran kota. Akan tetapi, sejak kelas 3 SD, mereka tinggal terpisah.
tempat tinggal mereka menjadi berjauhan sekarang. Keluarga Budi memilih tinggal di daerah pesisir pantai, sedangkan keluarga Andre memilih tinggal di daerah pegunungan. Nah, Budi dan Andre tinggal berjauhan dengan lingkungan yang berbeda dan sumber atau jenis makanan sehari-hari yang berbeda pula. Nah, ketika masih kecil, saat kelas 3 SD, mereka tumbuh dengan tinggi dan ukuran tubuh yang tidak jauh berbeda. Sekarang mereka telah menginjak kelas 9 SMP. Nah, pada masa pertumbuhan, kedua anak ini memiliki nafsu makan yang bagus. Walaupun pola dan jenis makanan mereka berbeda, mereka tetap menjadi anak remaja yang sehat. Nah, karena dekat pesisir laut, menu makanan Budi keseringan ikan, sedangkan Andre jarang sekali dia makan ikan. Nah, Budi adalah juara kelas di sekolahnya, sedangkan Andre tidak pernah menjadi juara. Nah, ketika mereka bertemu, Budi jauh kelihatan lebih tinggi daripada Andre. Nah, demikian untuk narasinya. Sudah bisa dipahami kira-kira? Sudah bisa dicermati, nak ya? Jangan sekedar dibaca, Bisa, Bu, tapi dipahami. saya masih Ada, belum Bu. Sudah, Bu. Si memahami. Nah, Ibu lanjut ya ke slide berikutnya. Nanti kalau belum paham narasinya di LKPD sudah tersedia ya, nak ya. Nah, di sini ada pernyataan nih, ada anak gunung sama anak pantai. Jadi anak gunung si Andre dan anak pantainya si Budi. Nah, berdasarkan narasi tadi, informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan? Nah, ada yang bisa bantu Ibu? Apa aja sih informasi yang kalian dapatkan? Nah, coba anak-anak siapa yang bisa? Badan mereka. Di pantai banyak makan ikan, Bu. Ya, ada Anak Budi pantai sama anak tadi. gunung beda pertumbuhannya. Banyak makan sayur aja, Bu. Budi Nah, lebih tinggi, Bu. ya, bagus sekali. Jadi berbagai informasi yang kalian dapatkan. Nah, nanti diperhatikan sambil di LKPD-nya, di sana ada kolom identifikasi masalah. Nah, di kolom ini kalian menuliskan informasi atau pernyataan yang kalian dapat dari narasi tadi. Ya, nak ya. Nah, nanti informasinya dituliskan di sini. Bisa ya? Ya, Ibu. Nah, Bu. setelah kalian membuat pernyataan atau informasi yang telah kalian dapatkan tadi, nah sekarang coba kalian buat rumusan masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan narasi tadi. Nah, kalian diskusikan nanti dengan kelompoknya, dibuat pertanyaannya atau permasalahannya, kalian tuliskan di bagian rumusan masalah ya, di bagian LKPD-nya. Ibu, boleh lebih dari satu rumusan masalah? Boleh, ada apa ya? Boleh lebih dari satu. Baik, Nanti Bu, pemecahan terima kasih. masalahnya juga harus per masalah nanti dibuat. Nah, kemudian untuk bagian hipotesis, ini kalian diisi dengan dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian buat. Jadi solusi apa yang bisa kalian angkat untuk memecahkan masalah nanti dibuat di hipotesis, di bagian hipotesis. Nah, kemudian untuk di kolom hasil penyelidikan, nanti kalian isi dengan solusi yang akan kalian diskusikan maupun kalian cari melalui berbagai sumber. Nah, sumbernya itu Ibu bebaskan, boleh pakai sumber yang mana saja, boleh dari internet, boleh dari buku juga yang kalian punya juga boleh. Nah, selain itu tadi di grup sudah Ibu share juga bahan ajar dan juga video. Nah, bahan ajarnya berupa flipbook dan juga video pembelajaran. Nanti gunakan bahan ajar ini untuk kalian melakukan mencari pemecahan masalah ya, ayah nanti ditulis nanti di hasil penyelidikannya. Bisa sampai sana anak-anak? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Ya. Bu. Nah, nanti kalau ada Bu. kesulitan boleh ditanyakan sama Ibu. Udah apa ya, nanti kita sharing sama-sama di sini. Nah, ada yang ditanyakan dari pengisian LKPD tadi? Tidak ada, Bu. Kita Udah lagi jalan, Bu. mengerjakan. Masih Nah, diskusi. tidak ya, semuanya Ya. bisa. Ya, karena jelas. sudah duduk per kelompok, kemudian LKPD sudah, cara pengisiannya juga sudah. Nah, sekarang kita lanjut
ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan diskusi. Nah, silakan kalian berdiskusi sekarang bersama kelompoknya untuk mengisi kolom LKPD. Silakan diisi kolomnya semuanya ya nak ya, jangan sampai ada yang kosong. Nah, waktu diskusi Ibu batasi, Ibu kasih kalian waktu 20 menit. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya, silakan berdiskusi secara berkelompok. Ayo berdiskusi anak-anak. Lara mana nih, Lara? Baik, Yuk, Bu. yuk kita kerjakan, Lara. Gede Ayo, lagi, mana ya. gede diam aja nih, nggak mau disampainya. Ayo Putri. Devi mana, Devi? Ayo Oh, Devi Devi, mana? ayo Devi. Yuk, Ayo Siti, kita yuk. diskusi. Yuk, semangat yuk. Katanya sudah sarapan tadi, kok lemes Iya. semua ini. Ya Bu, hujan soalnya Bu. Ngantuk, Iya, Bu. di sini juga Lapar, Bu. hujan. Kok lapar lagi, Happy kan tadi udah sarapan mie katanya. Makannya banyak ya. Bukan, Bu, roti, Bu, tadi saya bilang. Oh, roti ya. Nanti makan mie, Bu. Oh, ya ya. Yuk diskusi yuk diisi LKPD-nya untuk kelompok Widi, Happy, Lutfi sama Siti kelompok A gimana? Sudah selesai? Lagi dikit, Bu. Dikit lagi, Bu. Ini Bu, masih dikit Bu. Ya, untuk kelompoknya Ana gimana? Ana sudah dengan Lara dengan Gede Jaga gimana? Sudah kelompoknya sudah selesai. Belum, Bu. Sedikit lagi. Kelompoknya Bakti gimana? Ini Bakti katanya paling pinter ini. Ayo Bakti, Putri sama Devi Belum, gimana Bu. kelompoknya sudah? Masih proses Bu. Bakti katanya, gimana tadi Bakti diskusinya tadi? Kamu udah tulis kan Bakti? Ini belum, masih ada yang tertinggal tadi dikit. Putri sini Nek, jangan main-main sama aku. Iya, Devi. Ayo Putri kita Ayo fokus kerjain. ya semuanya ya, Dia nggak mau jangan ngerjain main-main nih, ya. Bu. Dia malah main-main, Bu. Siapa main-main Ana? Jangan main-main. Ini gede nih, main-main aja, nggak mau ngerjain dia. Capek. Bu, jagonya ke meja saya dia, Bu. Nggak mau Kenapa bantu nggak Bu. gimana? Sehat sekali ya lari-larian, disuruh diskusi. Sudah semuanya selesai? Sudah Bu. Sudah ya. Udah, Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Ya, waktunya juga sudah habis ya untuk melakukan diskusi. Nah, karena semuanya sudah melakukan diskusi, sudah LKPD-nya sudah diisi, kita lanjut ke menyajikan hasil analisis diskusi kalian melalui presentasi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian presentasi. Nah, siapa yang mau menunjukkan hasil diskusi kelompoknya? Coba dari permasalahan Ya. tadi. Bakti udah selesai nulis Bakti. Kalau sudah kita angkat tangan yuk. Apa Putri? Yuk, boleh siapapun boleh. Ayo, kelompok mana yang mau? Apa dulu? Ya, Siti. Ya, Siti udah selesai kan kita? Siti mau presentasi katanya Bu. Oh, Siti mau presentasi. Ya, silakan. Ini Siti. di Itu pertemuan satu kelompok sebelumnya sama sudah kelompok saya A. yang maju. Gantian atuh. Tadi Ayo. sudah saya yang maju Saya Bu aja. di pertemuan Saya aja, sebelumnya. biar cepet. Saya aja Bu, biar cepat selesai kamu saya. Baik, Bu. Kalau gitu saya aja deh, Bu, yang mewakilkan. Ya, katanya kelompoknya siapa tadi yang mau? Kelompok Bakti Kelompok B, ya? kelompok B. Ya, kelompoknya Bakti, kelompok B. Kelompok Bakti, Putri Ya, sama Devi Devi ya, katanya coba. Bu. Ya. Ayo, coba. Ayo teman-teman, baiklah kami saya dari perwakilan kelompok B bersama Bakti dan Putri akan mempresentasikan hasil pengamatan pada hari ini. Baik, hasilnya adalah ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Ya. Baik, terima kasih ya untuk kelompok B. Ya, kelompok B. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah punya pendapat yang lain mungkin bisa mempresentasikan hasilnya atau sependapat dengan kelompok B? Pendapat, Bu. Pendapat, Bu. Nah, sama, Bu. Pas ya? Pas, Bu. Nah, baik dari presentasi kelompok, kemudian dari pengerjaan LKPD. Nah, coba bantu Ibu siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Coba bantu Ibu membuat kesimpulan. Saya aja, Saya boleh Bu. mencobanya Bu. Ya, coba Bakti. Kenapa Bakti? Coba buat kesimpulannya Oh, Bakti. ya. Dari
hasil diskusi tadi bersama kelompok dan juga presentasi, itu tadi saya dapat peroleh simpulan ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, Bu. Ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, sampai air, Bu. Itu, Bu. Nah, bagus sekali simpulan dari Bakti. Ada anak yang lain sama ya pendapatnya, simpulannya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Baiklah. Nah, perhatikan. Nah, berdasarkan analisis diskusi tadi, jadi ini diperhatikan di slide ada bentuk visual dari pedoman gizi seimbang. Jadi makanan yang bergizi seimbang itu harus ada 6 kandungan nutrisi, ada karbohidratnya, kemudian ada vitaminnya. Jadi karbohidrat itu didapat dari nasi, selain nasi ada jagung, kemudian ada gandum, selain itu untuk vitaminnya itu bisa didapatkan dari buah-buahan, kemudian sayur-sayuran. Kemudian untuk proteinnya itu ada 2 jenis, ada protein hewani nabati, lemak, dan jangan lupa harus tetap minum air ya, 8 gelas, minimal 8 gelas sehari. Nah, selain itu untuk punya tubuh yang sehat juga harus ingat olahraga dan juga menjaga kebersihan. Nah, sampai di sana dulu bisa dipahami ya? Bu, boleh nggak lebih dari 8 gelas minum airnya, Bu? Saya Boleh. biasanya 2 botol gede, Bu. Boleh ya, Wih, naik ya, bagus hebat. sekali kalau minum air banyak, bagus untuk Iya, ginjal, Bu, saya kesehatan juga. ginjalnya. Di sana kan tadi minimal 8 gelas, itu paling sedikit 8 gelas. Kalau lebih dari itu boleh sekali ya, langkah baiknya kalau lebih. Untuk ada yang bertanya lagi? Mungkin? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Nah, Tidak ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, tadi di awal sudah Ibu jelaskan kalau untuk tes pengetahuan itu ada 2 jenis, yaitu pretest dan post-test. Tadi pretestnya sudah, sekarang kita lanjut ke post-test. Nah, silakan linknya sudah Ibu sharekan di grup. Silakan kalian akses linknya untuk mengerjakan post-test. Kalau tidak bisa, silakan barcode-nya di-scan ya, scan barcode. Nah, untuk post-test, Ibu kasih kalian waktu pengerjaan sama 5 menit. Nah, silakan dikerjakan. Semoga hasilnya lebih baik daripada pretest ya. Silakan dikerjakan. soalnya sama, Bu. Sama, nak. Untuk pretest dan post-test itu soalnya sama, objektif semua, nak ya. Baik, Ibu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sedang mengerjakan. Udah, Bu. Lagi, Bu. Nah, Ya yuk udah, Bu. dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sudah selesai. Nah, Ibu cek hasilnya. Nah, ternyata hasil post-test semua anak-anak itu nilainya semuanya di atas KKM. Nah, bagus sekali. Jadi berarti pembelajaran hari ini sudah berhasil. Nah, berikan aplaus untuk kita semua. Nah, berikan aplaus juga untuk semua anak-anak, untuk semua kelompok tadi yang sudah aktif sekali pembelajaran hari ini. Nah, berdasarkan keseluruhan pembelajaran hari ini menggunakan kita pakai diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk membuat simpulan dari pembelajaran hari ini. Coba satu orang bantu Ibu untuk membuat simpulan. Baik, boleh saya coba, Bu. Ya, silakan, Happy. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa nutrisi yang kita makan itu terdiri dari 6 jenis. Sekian dari kesimpulan pembelajaran hari ini dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali simpulan dari Happy. Terima kasih ya sudah memberikan simpulan. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk mengisi refleksi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kalian jangan khawatir, nanti nilai jawaban kalian di refleksi itu tidak akan berpengaruh pada nilai IPA kalian. Nanti silakan diisi ya, linknya sudah Ibu share di grup. Nah, nanti silakan diisi sesuai dengan pembelajaran hari ini, diisi dengan sejujur-jujurnya. Ya, Naya? Harus ngisi nama kali, Bu.
Tidak ada, di sana tidak Ibu cantumkan nama, cuma langsung ke pertanyaan. Nanti kalian diisi saja, dijawab saja pertanyaannya, Nak, ya. Iya, Bu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya itu kalian nanti Ibu minta mencari informasi mengenai organ-organ yang terdapat di sistem pencernaan, baik itu organ utama maupun organ tambahan. Nanti kalian boleh mengakses sumber dari mana saja, boleh dari buku, boleh dari internet, boleh. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Tidak ya. Semuanya sudah paham ya untuk pembelajaran minggu berikutnya? Sudah paham, Sudah, Ibu. Bu, sudah. Ya, baik. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif. Nah, semoga minggu depan pembelajarannya bisa seperti ini lagi atau lebih baik lagi dari hari ini. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan jam istirahat, nah pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri sampai di sini. Nah, tadi pembelajarannya diawali dengan doa, sekarang akan Ibu akhiri kembali dengan doa. Nah, doa akan Ibu pimpin langsung. Nah, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Terima kasih ya untuk semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Terima Selamat pagi, Bu. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Guru, makasih Bu.